Yang namanya refleksi itu tidak bisa satu pihak karena kita komunikasinya dua arah. Jadi setelah ini sudah saya rangkum di depan. Marilah kita refleksikan bersama-sama. Saya mohon tanggapannya. Oke, yang pertama tadi tentang modul ajar berdiferensiasi. Kemarin sudah ada pengawas yang datang mengunjungi sekolah kita dan memeriksa modul ajar yang sudah kita buat. Menurut Bapak Ibu, ini pertanyaannya, apakah modul ajar yang Bapak Ibu buat sudah baik atau belum? Apa saja yang sudah baik, apa saja yang belum baik, dan apa saja yang harus ditingkatkan untuk menuju modul ajar yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ada yang bisa menanggapi tentang yang kemarin kan sudah diperiksa semua nih ya, modul ajar Bapak Ibu gimana kemarin, sudah baik nggak? Terus yang perlu ditambah apa? Bu Nirda mungkin bisa kasih tanggapan apa gitu? Terima kasih atas waktunya. Untuk topik yang pertama, implementasi pembelajaran di kelas, dengan subtopiknya adalah tentang modul ajar. Yang sudah baik adalah kita sudah melakukan IHT tentang bagaimana membuat modul ajar, dan semua sudah membuat modul ajar baik di kelas 10 dan di kelas 11, dan sudah kita melakukan monitor oleh pengawas. Yang jadi catatan adalah yang pertama KKTP, karena kita belum menyusun KKTP itu kriterianya sesuai dengan tujuan yang akan tercapai. Itu mungkin perbaikan yang ke depan. Yang kedua, modul ajar ini kalau mungkin kawan-kawan bisa tidak sependapat, tapi kalau menurut saya ini hanya baru sebatas administrasi saja. Modul ajar ini ya kita mencari ATP kadangkala belum sesuai dengan khususnya di kimia ya, terutama di kelas 10 itu belum sesuai dengan CP-nya, malah cenderung masih seperti K13. Itu yang khususnya untuk mapel saya yang harus diperbaiki. Selanjutnya tadi sesuai dengan administrasi, implementasi di kelas, belum kita modul ajar itu kan sebetulnya suatu rancangan kegiatan yang akan kita lakukan di kelas, tapi tadi masih sebatas administrasi. Saya menggarisbawahi untuk menciptakan pembelajaran di kelas, meningkatkan hasil pembelajaran di kelas, strateginya seperti apa. Itu masukannya adalah kita mengoptimalkan Kombel atau kelompok belajar sesuai dengan surat edaran Dirjen dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 4263/B/HK 0401 tahun 2023, bahwa setiap satuan pendidikan itu harus memiliki komunitas belajar dalam sekolah yang berpusat pada pembelajaran murid dengan siklus inquiry. Jadi di sini sekolah kita sudah ada kombelnya sudah terdaftar di PNM, hanya perlu dioptimalkan. Dalam sekolah ada yang namanya kombel untuk tingkat sekolah, seperti yang kita laksanakan hari ini. Itu sudah masuk ke siklus inquiry. Ada permasalahan, ada akar masalahnya, kemudian dari beberapa akar masalah itu kita ambil prioritas mana yang akan kita bahas akar masalahnya. Kemudian dari akar masalahnya, silakan Bapak Ibu berdiri. Indonesia bersatu, inilah tanahku
wadah bagi guru dan tenaga pendidikan untuk belajar bersama dan berkolaborasi secara rutin, memiliki tujuan yang jelas, terukur dalam meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Dan saya sampaikan tadi, Kombel itu ada di tingkat sekolah. Tingkat sekolah ini seperti sekarang kita membahas tentang apa-apa saja permasalahan yang terdapat di sekolah. Jadi sifatnya intuitif tadi, ada permasalahan, dari permasalahan yang ada kita ambil prioritas akan masalah yang akan dibahas, kemudian rencana tindak lanjutnya apa, gitu ya. Selanjutnya juga mengoptimalkan Kombel rumpun mata pelajaran. Nah, ini yang harus ditingkatkan. Jadi sifatnya rutin. Rutin itu artinya secara berkesinambungan terus-menerus dan tidak perlu menggunakan waktu yang lama. Kita berkumpul misalnya antara guru mata pelajaran 4 orang pun jalan, walaupun waktunya juga hanya 1 jam. Misalnya saya ambil contoh mata pelajaran sejarah, mempelajari revolusi industri. Nah, dari beberapa guru sejarah ini, apa sih yang jadi permasalahan kalau kita ambil topik revolusi industri? Kalau mempelajari revolusi industri banyak sekali istilah-istilah asing di dalamnya. Bagaimana supaya pembelajarannya itu bisa ke anak itu tidak pembelajaran yang menyenangkan, kemudian juga bagaimana supaya anak lebih memahami. Nah, dari beberapa guru itu masing-masing memberikan praktek baiknya yang pernah dijalankan waktu mengajar materi tentang itu. Dari beberapa praktek baik itu nanti diambil, coba kita mau mencoba menayangkan video tentang revolusi industri biar siswanya itu tahu gitu kejadian dulu itu seperti apa misalnya. Nanti ada lagi yang bilang, tapi kalau hanya nonton video aja nanti nggak ada hasilnya. Ada lagi yang mengusulkan, gimana kalau diberi catatan-catatan penting? Masih kurang. Diberikan diferensiasi, anak itu diberikan kebebasan mau dibuat peta konsep atau mau mind map atau apa, atau juga boleh anak itu catatannya itu diberikan supaya menarik, diberikan pakai bolpen yang berbeda atau diberikan stabilo. Seperti saya ambil contoh di 10.1 awalnya luar biasa, kelas itu ramai, bikin guru jengkel di awal, tapi sekarang sudah mulai kondusif. Di kelas 10.1 itu sudah mulai kondusif dan mereka itu menulis catatan ataupun tugas itu kadang dibuat menarik gitu ya, dibuat ada yang dikasih stabilo, kemudian dikasih itu yang lainnya ikut, teman-temannya yang lain ikut. Jadi banyak tentang aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ambil contoh misalnya tentang 17 agenda PBB yang dicanangkan sampai tahun 2030. Di antaranya adalah tentang prinsip kimia hijau. Agenda PBB di nomor, ada beberapa nomor di agenda PBB itu. Bapak Ibu, apakah sudah memiliki Kombel atau MGMP di tiap mata pelajaran masing-masing? Ada. Jalan nggak? Jalan. Apa aja yang di-share di situ biasanya? Materi. Ada yang bisa cerita? Mikir tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami MGP Geografi ini SMA 2 ini, jadi kami ada grup MGP sendiri. Jadi setiap ada kegiatan baik itu dari seminar di luar, jadi kami nge-postnya ke grup MGP supaya selain guru itu yang ikut, guru lain juga mengerti tentang materi-materi baru, termasuk di sini hal-hal yang berhubungan dengan modul atau materi-materi baru yang perlu di share di grup. Bismillah, mungkin saya
tidak bicara pergi. Tapi insya Allah Pak Kepala Sekolah saya satu frekuensi dengan Kepala Sekolah dan sekolah. Karena sebenarnya saya adalah dapat prioritas ketika menjadi guru bergerak di angkatan 1. Tapi saya memilih menjadi organisasi penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, memang WIT kadang-kadang kita sudah buat modul yang bagus dan sebagainya, tapi berbeda dengan keadaan di lapangan dan kelas. Kenapa terjadi demikian? Karena sebetulnya apa sih materi pelajaran itu? Materi pembelajaran itu apa? Kata Pak Zulkifli Anas, ini adalah konsep kurikulum berbeda. Materi pembelajaran itu adalah respon anak-anak ketika kita masuk kelas. Respon anak-anak ketika kita masuk kelas. Jadi ketika anak-anak respon itu siap dan memang secara pedagogik yang menyambung, kita jelaskan. Tetapi kalau respon anak itu sepertinya kurang semangat, tidur dan sebagainya, itu kita perlu bercerita dengan sedikit teori tersebut kita selipkan. Jadi materi itu adalah bagaimana respon anak terhadap ketika kita masuk kelas. Gerak ruang belajar kita tuh di mana sih ini? Ruang kerja kita, ruang kerja guru di mana? Ya di kelas, di mana-mana. Saya tanya Pak Budi, di mana sih ruang kerja guru itu? Di mana Pak Budi? Di mana Pak? Di kelas. Nah, saya sedikit agak Bu Noni ini yang Bu Noni, di manakah ruang kerja guru itu Bu Noni? Kalau TK bisa di lab, bisa di kelas, bisa di lapangan juga Pak. Oh iya. Mungkin Ibu pengawas bisa masuk di mana Bu? Ruang belajar ya Pak ya? Ruang kerja ruang kerja guru. Ruang kerja guru ya Pak? Oke, ruang kerja guru menurut saya mungkin tidak terbatas di kelas saja ya, tapi dimanapun guru bekerja tentunya ya melaksanakan tugas. Mungkin di ruang guru bisa, mungkin juga di rumah ya, di rumah juga kita mungkin mengerjakan tugas-tugas guru ya, masalah ya. Benar Bu. Kata Pak Zulkifli, ruang kerja guru itu adalah di hati, pikiran dan perasaan anak. Itu ruang kerja guru. Iya, saya diajarkan biaya. Walaupun saya 100% di kelas, tetapi anak tidak masuk di hati nurani anak, tidak masuk di perasaan anak, tidak masuk di pikiran anak, saya sama saja tidak mengajar. Nah itu, ini mungkin level-level pekerja langit, artinya ya disitulah. Artinya kita ngajar di kelas ini untuk guru-guru yang muda Pak. Artinya coba guru-guru yang muda, bahwa disitulah ruang kerja kita. Kita masuk kelas, tapi kita tidak respon dalam keadaan anak. Kita ada nggak di hati anak-anak? Tidak ada tidak di perasaan anak. Itu ya ruang kerja kita. Sekolah dan inklusivitas. Jadi di sini Bapak Kepala Sekolah tercinta, kita sudah membuat inovasi dengan menyediakan CCTV, bukan hanya CCTV live saja, tetapi CCTV yang nyata sudah berapa titik dilihat. Kita kasih aplaus buat Bapak, terima kasih Bapak. Kenapa? Karena memang ini kita terus terang di rapor pendidikan sekolah kita itu untuk mengirimkan nama sekolah itu turun dari tahun kemarin, yaitu turun, dan inilah bentuk aksi nyata dari kepala sekolah untuk meningkatkan inklusivitas sekolah. Termasuk Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya banyak komen-komen di grup dinas untuk pembina apel, kemudian untuk piket di lobi, itu semata-mata untuk meningkatkan iklim keamanan sekolah. Mohon dukungannya. Kenapa? Karena kita ini sekolahnya milik bersama, dan yang mana kan nggak 1-2 orang, tapi semua yang ada di sini. Ya, jadi nggak bisa kita sendiri.
cantik bukan, karena memang belum waktunya, gitu ya. Terkadang saya sendiri berucap mau dagang di mana, nah. Mungkin itu kalimat perundungan. Cuma kalau sudah merahnya kayak merah cabai merah, itu kan udah luar biasa Ibu. Lalu 3, 4, 5, 6 sampai ke 6 satu semester. Bagaimana hasilnya kita lihat setelah satu semester ini. Jadi harapan kita dari hal-hal yang kita sampaikan tadi itu setiap PMO berikutnya ada perkembangan, refleksi lagi, kemudian kita tidak lanjut lagi sampai kita mendapatkan hasil yang terbaik. Itu memang Bapak Ibu tidak mudah, perlu perjuangan kita bersama. Bapak Ibu sekolah ini sekolah kita bersama. Jadi mari kita kita upayakan ya secara bersama, karena Bapak Ibu bagian dari dedikasi kita, termasuk tadi Bapak Bu, kita ini kan tidak 7,5 jam selalu jadi memang kalau komunitas belajar itu bisa sebenarnya ide ngobrol, tapi bisa juga meja-meja ini dibuat MDMP sebetulnya sehingga lebih mudah lebih mudah untuk berkomunikasi. Sebenarnya kita juga sebenarnya sudah bosan dengan meja-meja ini, gitu kan? Tapi ada kalanya kita punya meja. Kemudian kalau di lab biologi, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa pindah ke kelasnya masing-masing, bisa juga MDMP-nya di lab biologinya, di lab fisikanya, di lab kimianya, yang TIK. Nanti memang upaya kita salah satunya yang melengkapi fasilitasnya perlu di tahun depan. Mudah-mudahan yang lab komputer sebelah atas kita buat kepala sekolah itu jadi lengkap ekspornya, karena itu bagian dari kepala sekolah. Bisa jadi guru agama bisa di masjidnya, gitu kan? Itu tempat-tempat perpustakaan bisa pakai guru bahasa Indonesia, PKN mungkin pakai ruang terbuka. Itu banyak sebetulnya, tinggal bagaimana kita berkreasi olahraga bisa di lapangan. Tapi semakin sering kita akan bertemu Bapak Ibu, ikatan emosional kita juga akan nyambung. Ya itu dulu kuncinya Pak Isa, apa tadi ruang kerja guru itu ada di hati dan pikiran siswanya. Saya kira kita harus sering ketemu dengan siswanya sehingga kita bangun hubungan emosional antara guru dengan siswa. Akan terbangun hubungan emosional guru dengan siswa manakala sering ketemu. Sama dengan kita seperti ini, gitu kan, kita bersalaman, dia masih ketemu siswa, akhirnya kelihatan juga kamu gitu. Kemudian Bu ini terkait dengan memang itu disampaikan oleh Bu Fatia dan Dua Sarana, mungkin dibuat kali Pak seragam pakai seragam, kalau Senin dengan Kamis kan sudah mungkin tidak update lagi gitu kan, jadi pakai seragam Senin dengan Kamis. Kalau dulu kan Senin dengan Selasa, sekarang Senin dengan Kamis itu adalah OSIS. Kemudian hari Selasa dengan hari Rabu berarti, kemudian hari Jumat kita pakai pramuka, tidak lagi pakai tinggal. Saya kira itu perlu diubah juga, sosialisasikan lagi. Kemudian lebih banyak juga kita mungkin Bu Ana dan Bu Yeti menempel banyak-banyak banner ditugaskan tentang supaya ajakan-ajakan itu ya budaya positifnya ada. Kemudian terakhir Bu Yeni tentang studi lapangan, itu memang ada program sendiri di sekolah studi lapangan. Tahun ini kita akan jam itu bisa bagian dari situ Bu, tidak mesti harus pasti. Mungkin dari materi Ibu bisa meng-hire berseluruh di YouTube dulu, nanti pada saat pelaksanaan di lapangannya itulah yang kita sebut dengan studi kampus. Tahun ini saya minta dengan Bapak Ibu bersinergilah dengan Bapak Kurikulum, Bapak Kesiswaan untuk akan dimana itu kelas 11. Kemudian yang tidak ikut mungkin ada bisa di studi lokalnya. Itu jadi bahan. Saya kira itu Bapak Ibu, mari kita mendedikasikan diri kita untuk sekolah ini. Tidak semuanya harus kita ukur dengan apa yang kita dapatkan, tapi itulah bagian dari kebahagiaan kita bisa memberikan sesuatu yang baik untuk orang lain sehingga orang itu berubah dengan diri kita. Jadi itu ya Bapak Ibu semua ya yang dapat saya sampaikan. Kita akan lanjut kepada yang kedua, mungkin terakhir pesan-pesan dari Ibu pengawas tentang sekolah kami Bu, agar sekolah kami itu lebih baik lagi. Saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin tidak lama Bapak Ibu. Yang pertama saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Tis
Sebenarnya luar biasa Pak, semuanya kalau sudah pakai hati itu udah posisi yang paling tinggi ya Pak ya. Semoga Bapak Ibu guru menjadi orang yang juga selalu ada di hati setiap siswa-siswanya ya. Nah kan saya juga pernah mendengar kisah ya, kisah nyata seorang guru yang selalu dirindukan siswanya di sekolah sampai dia sudah pensiun pun anaknya itu masih sering ke rumah gurunya. Saking begitu melekatnya sosok guru itu di hati siswa-siswanya gitu. Lalu yang kedua terkait dengan Bu Yeni ya, mungkin ini kerjasama bareng Bapak Ibu yang mengingatkan anak-anak kita yang memang lagi masa-masa remaja, pertumbuhan fisiknya mungkin sedang berproses ya, mungkin bisa di apa yang mungkin pembinaan kementerian mungkin atau mungkin dari BK, mungkin anak-anak bisa diarahkan untuk menggunakan pakaian yang lebih baik lagi. Meskipun busana muslim kadang-kadang juga masih banyak yang membentuk tubuh ya. Mungkin mulai menggunakan penggunaan pakaian dalam mungkin ya, karena ada juga siswa yang nggak pakai pakaian dalam ya, meskipun sudah pakai bra tapi kan tidak pakai singlet ya, jadi mungkin pakai tank top dulu gitu. Kemudian mungkin jilbab ya, ini banyak juga kan anak-anak yang tidak pakai daleman ya, ciput ya. Kemarin ada kasus yang anak yang digubek ya rambutnya, ya anak tidak pakai ciput, jadi pakai jilbab tapi rambutnya masih terurai-urai. Yang depan juga yang belakang, karena yang belakang tidak dilipat, tidak di karet gitu ya. Nah, itu juga mungkin perlu kepedulian bersama ya, tidak ditubuhkan di BK saja atau di mahasiswa, tapi mungkin semua guru harus open gitu ya untuk hal yang baik kepada siswa kita. Memang anak-anak masa-masa remaja perlu mungkin eksistensi diri ya, realisasi diri gitu ya. Kemudian mungkin make up, mungkin anak sudah mulai ya bermake up ya, karena saat ini memang itu hal yang lagi booming ya. Ya mungkin ada dandan agak lebih gitu ya. Ya mungkin caranya dengan cara yang baik dari hati tadi, mungkin negornya ya Pak Is ya. Gitu ya, tidak perlu kita berdebat, tidak perlu kita pakai kata-kata, tapi mungkin dari hati. Kalau bicara hati itu biasanya kita dengan mata pun bisa jalan Bapak Ibu ya. Gitu ya, tidak perlu dengan kata-kata yang keras atau kasar, tapi kita dengan mata saja mungkin sudah terwakili hati kita maunya apa seperti itu. Yang terakhir, rokok. Saya kalau bicara rokok memang gimana ya, karena ini kerja bapak-bapak yang rokok ya, tapi setidaknya tidak dilihat oleh siswa lah ya Pak Irwan. Pak Irwan bisa rokok? Oh, enggak ya, karena memang dua tempat yang tidak boleh ada rokok itu, satu di fasilitas layanan kesehatan, yang kedua di lembaga pendidikan gitu ya. Jadi kalau memang mau merokok karena sudah tidak bisa lagi meninggalkan rokok, mungkin ya di kamar mandi dulu atau di mana yang sekiranya tidak dilihat siswa. Gitu ya. Atau iya, pulang sekolah saya juga penahan. Jadi memang kapan kita menjadi sekolah bebas rokok nih Pak Irwan ya, mungkin perlu dijalankan juga gitu ya. Atau disiapkan ruangan khusus gitu ya. Karena pernah kejadian juga dulu di sebuah SMK tertentu Lampung Selatan ya, mungkin lupa nih kepala semuanya perokok, jadi sambil jalan di lapangan tuh sambil rokok. Nah itu sempat jadi bumerang juga bagi anak-anak dilarang merokok. Kepala sekolahnya lewat di lapangan pacara itu mungkin nggak sadar karena biasa merokok, itu sempat jadi ada di sini juga itu di Selatan Bapak Ibu. Nah itu contoh barangkali kalau memang bapak-bapak belum bisa meninggalkan rokok, tapi mungkin bisa menempatkan diri di kegiatan kelima, dan semoga ke depan sekolah kita makin baik dan terus sampai ke jenjang yang lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan PMO ini berakhir, kita tutup acara PMO dengan mengucapkan terima kasih kepada Bu Sri. Boleh melanjutkan aktivitas lain kepada Bapak.